Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang generative models. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu yang satu, peninjauan kembali unsupervised learning, pemahaman dasar autoencoder, pengenalan variasional autoencoder, dan pendekatan generative adversarial network. Yang pertama, supervised versus unsupervised learning. Supervised learning bekerja dengan data yang memiliki label. Sebagai contoh, sistem diberikan gambar dan diberitahu bahwa itu adalah gambar kucing untuk melatih model mengenali pola tertentu. Sebaliknya, unsupervised learning tidak menggunakan label. Model dilatih untuk mengenali struktur tersembunyi dalam data, misalnya mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau mereduksi dimensinya. Apa itu generative models? Generative model adalah model yang mampu menghasilkan data baru berdasarkan pemahaman dari data pelatihan yang telah diberikan. Misalnya, setelah mempelajari ribuan gambar wajah, model dapat menghasilkan gambar wajah baru yang tampak realistis, namun tidak identik dengan wajah-wajah yang ada. Model generatif banyak digunakan dalam 1. Pembuatan gambar realistis, 2. Meningkatkan resolusi gambar, 3. Pembentukan fitur laten yang berguna untuk tugas lain seperti klasifikasi atau prediksi, yang keempat ada pewarnaan otomatis, yang kelima ada simulasi dalam reinforcement learning. Selanjutnya, pengenalan autoencoder. Autoencoder merupakan jaringan saraf yang dilatih untuk menyalin input ke output, namun dengan memampatkannya terlebih dahulu dalam representasi yang lebih ringan. Model ini terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Encoder yang mengubah input menjadi representasi fitur tersembunyi, dan decoder yang mencoba membangun kembali data dari representasi tersebut. Tujuan utama autoencoder adalah memahami bagian penting dari data, bukan hanya menyalinnya secara mentah. Selanjutnya ada variational autoencoder atau VAE. VAE merupakan versi probabilistik dari autoencoder. Model ini mengasumsikan bahwa data berasal dari variabel tersembunyi atau latent variabel Z. Langsung menghitung probabilitas data dari model dianggap terlalu rumit. Oleh karena itu, digunakan pendekatan variational inference dengan menambahkan jaringan encoder probabilistik untuk mendekati distribusi posterior. Selama proses pelatihan, model dioptimalkan menggunakan fungsi elbow atau evidence lower bound agar dapat menghasilkan representasi dan data baru yang bermakna. Dan selanjutnya adalah ada VAE contoh hasil. Setelah pelatihan, model dapat melakukan sampling dari variabel Z untuk menghasilkan data baru. Nilai-nilai pada Z dapat dimodifikasi untuk mengatur karakteristik hasil, misalnya mengubah ekspresi wajah atau arah pandang. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa VAE mampu menghasilkan gambar wajah dengan variasi yang dapat dikontrol, walaupun kualitas visualnya masih terbatas jika dibandingkan dengan GAN. Selanjutnya ada generative adversarial networks. Berbeda dengan VAE, GAN tidak mendefinisikan distribusi probabilitas secara eksplisit. Pendekatannya berbasis permainan antara dua jaringan, yaitu generator dan diskriminator. Generator bertugas menciptakan data palsu, sementara diskriminator berperan untuk membedakan antara data asli dan palsu. Kedua jaringan ini dilatih secara bersamaan dalam struktur game teoretik. Cara kerja dan tantangan GAN. Generator terus berusaha menghasilkan data yang dapat menipu diskriminator, sedangkan diskriminator terus berusaha menjadi lebih akurat dalam mendeteksi data palsu. Proses pelatihan GAN tidak selalu stabil. Ketidakseimbangan antara dua jaringan dapat menyebabkan hasil pelatihan tidak optimal.
Untuk mengatasi hal ini, sejumlah teknik pengembangan seperti Wasserstein Gun telah diperkenalkan. Hasil dari GAN. Setelah proses pelatihan selesai, GAN dapat menghasilkan gambar yang sangat realistis. Selain itu, hasil dari latent space dapat dimanipulasi secara matematis, memungkinkan interpolasi antara gambar atau penambahan atribut tertentu seperti kacamata atau ekspresi wajah. GAN menunjukkan bahwa representasi internal bersifat terstruktur dan dapat dimaknai secara semantik. The GAN Zoo. Berbagai varian dari GAN telah dikembangkan dan terdokumentasi dalam repositori yang disebut The GAN Zoo. Beberapa contoh diantaranya adalah Daisy GAN, Cycle GAN, Style GAN, dan banyak lagi. Repositori ini mencerminkan betapa luasnya eksplorasi dan inovasi dalam pengembangan model generatif berbasis GAN. Kesimpulannya adalah perbandingan antara dua model generatif utama, yaitu VAE cocok untuk membentuk fitur tersembunyi dan melakukan inferensi, namun kualitas hasil visualisasinya masih terbatas. GAN unggul dalam menghasilkan gambar yang sangat realistis, namun tidak dapat digunakan untuk inferensi dan cenderung sulit dilatih. Selain itu, terdapat juga pendekatan gabungan antara adversarial autoencoder yang menggabungkan prinsip dari VAE dan GAN untuk mengatasi keterbatasan masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.